Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kalian ngerasa nggak sih? Sekarang tuh nggak ada habis-habisnya berita konyol tentang Manchester United. Masih nempel di pikiran Mimin kalau beberapa waktu lalu United meniru kebijakan negara kita dengan melakukan efisiensi anggaran. Potong sana, potong sini, sampai merumahkan sejumlah karyawan tetap. Agak lain emang. Nah, baru-baru ini tim yang ngakunya terbesar di Inggris itu mengumumkan rencana untuk cuci gudang pemain di bursa transfer musim panas mendatang guna merampingkan skuad musim depan. Disinyalir ada beberapa pemain yang akan ditendang dari Old Trafford dengan harga miring, bahkan jauh dari uang yang dikeluarkan MU saat membeli si pemain. Apa yang melatar belakangi United meloakkan pemainnya dengan harga murah? Dan siapa saja yang masuk daftar jual di buku catatan Sir Jim Ratcliffe? Mari kita bahas. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Penyebab pertama yang membuat setan merah memantapkan niat untuk cuci gudang adalah performa pemain yang amburadul. Padahal sudah didatangkan dengan kocek yang tidak sedikit. Dalam 2 musim terakhir, United begitu boros dalam belanja di rezim Erik ten Hag sampai habiskan duit hingga triliunan rupiah. Celakanya, rekrutan baru yang dibeli dengan harga selangit malah jeblok. Sebut saja Jadon Sancho dan Anthony. Keduanya merupakan pemain yang dipilih sendiri oleh Ten Hag dulu. Sancho yang jebolan Akademi Manchester City ini diboyong dari Signal Iduna Park pada musim panas 2021. Harga yang ditebus United untuk mendaratkan Sancho terbilang sangat fantastis, yakni di kisaran 73 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah saat itu. Ternyata ekspektasi tak seindah realitanya. Bukannya jadi pemain impian, Sancho justru angin-anginan. Sebagai contoh, fans pasti tidak bisa lupa saat Sancho gagal jadi eksekutor saat adu penalti atas City di Community Shield 2024. Belum lagi dengan drama pertikaian pemain 25 tahun dengan bosnya sendiri, Erik ten Hag yang hampir lanjut ke part 2. Sementara Anthony adalah mantan anak buah ten Hag selama di Ajax Amsterdam. Tujuan pelatih botak mendatangkan Anthony adalah ingin memindahkan Ajax Connection ke Manchester Merah. Tak ayal, Anthony tiba hampir bersamaan dengan Lisandro Martinez dari Johan Cruyff Arena. Sejak awal, fans sudah ragu saat United mau-maunya membayar pemain berkebangsaan Brazil dengan tarif yang dirasa tidak masuk logika, yakni 95 juta euro. Nominal yang membuat Anthony langsung masuk daftar transfer pemain termahal keempat dalam sejarah Liga Inggris. Benar saja, keraguan fans pun terbukti. Anthony tidak menunjukkan kualitas yang setara dengan harganya yang wow. Dari sebutan The Next Neymar berubah julukan menjadi El Gassin. Kini keduanya tengah dipinjamkan oleh United. Meski begitu, peluang untuk kembali tampaknya hampir tertutup rapat. Mengutip dari Daily Mail, dalam wawancara eksklusif bersama Gary Neville, Ratcliffe sudah tak sudi dengan modelan pemain yang dibayar tinggi, padahal penampilannya sangat jauh dari kata memuaskan. Baginya, para pemain tersebut harus angkat kaki di akhir musim ini. Alasan kedua United adalah agar terhindar dari masalah financial fair play. Setelah mengalokasikan fulus lebih dari 600 juta pounds untuk kebutuhan transfer di bawah kepemimpinan Erik ten Hag, United sudah mulai harus mematuhi aturan FFP agar tidak merembet menjadi konflik yang bisa merepotkan segenap manajemen. Melansir dari Independent, rival sekota The Citizens telah mengakui bahwa mereka beresiko gagal memenuhi financial fair play jika mereka terus merugi. United juga mengatakan kepada kelompok pendukungnya bahwa mereka sedang berupaya memperbaiki posisi keuangan dan sekuat tenaga, menghindari pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan. Salah satu cara untuk bisa kembali ke kondisi kas yang positif sesegera mungkin dan terbebas dari ancaman sanksi FFP di tahun-tahun mendatang adalah
dengan menjual pemain secara borongan dengan harga obral yang sekiranya masih pantas untuk dinegosiasikan. Apalagi pemain-pemain yang dalam kesepakatan kontraknya menerima transferan gaji tahunan yang nominalnya gede banget. Langkah ini kudu dilakukan bukan hanya sebagai jalan untuk menyelamatkan neraca keuangan klub yang lagi kembang kempis, tapi juga untuk melancarkan agenda transfer masuk pemain menuju United selanjutnya. Diketahui Ruben Amorim sampai kesulitan untuk memboyong pemain di lantai bursa transfer musim dingin Januari lalu akibat masalah keuangan yang pelik. Otomatis hanya bek kiri asal Denmark, Patrick Dorgu saja yang berhasil digait dari Lecce dengan biaya 30 juta euro. Sekarang kita masuk ke pembahasan siapa saja pemain yang siap didepak dari Carrington. Menurut laporan The Sun, United dikabarkan sudah menyiapkan list 10 nama yang akan dilepas setelah berakhirnya musim ini. Mulai dari trio Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony. Ketiganya diprediksi sudah tidak dibutuhkan lagi tenaganya di musim-musim selanjutnya. Rashford tak disangka bisa tampil mengesankan bak terlahir kembali sejak dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari kemarin. Ia membantu pasukan Unai Emery melangkah jauh hingga perempat final Liga Champions dan FA Cup. Oleh sebab itu, namanya dipanggil lagi ke timnas Inggris oleh Thomas Tuchel untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Albania dan Latvia. Namun tampaknya masa depan Rashford di United telah hancur setelah ia terlibat perselisihan secara terbuka dengan Amorim. The Villains kini mempunyai opsi untuk mempermanenkan Rashford dengan membayar senilai 40 juta pounds di musim panas. Lalu, Sancho yang saat ini berseragam Chelsea juga diambang pintu keluar dari Theatre of Dreams. Klub asal London diketahui memiliki kewajiban untuk membeli Sancho dengan rentang harga antara 20 juta sampai 25 juta pounds. Meski begitu, Chelsea juga boleh membayar klausul penalti senilai 5 juta pounds supaya mereka bebas dari kewajiban membeli. Sementara Anthony yang untuk sementara waktu pindah ke Spanyol disinyalir siap dipermanenkan oleh Real Betis. Kabar itu dibenarkan sendiri oleh CEO Betis, Ramon Alarcon. Los Verdiblancos perlu menyiapkan mahar 19 juta euro kalau serius menginginkan Anthony tetap stay. Menurut Manchester Evening News, United berhajat ingin menjual Rashford, Anthony, dan Sancho secara permanen guna berinvestasi kembali dengan mendatangkan sosok striker baru yang haus gol sesuai kriteria Amorim. 3 pemain selanjutnya adalah Casemiro, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof. Casemiro yang jasanya didapatkan dari Madrid pada 2022 sudah menyatakan kesediaan untuk hengkang. Eriksen yang sudah kepala 3 hampir pasti tak dapat tawaran perpanjangan kontrak. Sementara Lindelof yang langganan cedera menarik perhatian raksasa Portugal Benfica yang siap mengangkutnya pulang. 3 nama lagi adalah Tyrell Malacia dan duo kiper Andre Onana dan Altay Bayindir. Malaysia yang kini sedang berada di Belanda dikabarkan akan dikontrak secara permanen oleh PSV Eindhoven. Onana, seperti yang dilaporkan oleh Sun Sports, sedang dalam pantauan salah satu klub dari Liga Pro Arab Saudi. Sedangkan Bayindir khawatir dengan tempatnya di timnas Turki karena ia masih tak dapat menit bermain yang kompetitif di United. Satu nama yang terakhir sejauh ini masih belum jelas, namun yang pasti di antara pemain berikut ini, yakni Mason Mount, Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Mount yang tiba dari Stamford Bridge dianggap tak layak untuk mengenakan nomor keramat 7. Sementara Højlund dan Zirkzee dibanjiri hujatan karena belum konsisten sebagai goal getter bagi United. Kalau football lovers bertanya, hasil penjualan 10 pemain tadi buat apa? Maka jawabannya tak lain adalah untuk mendatangkan pemain baru yang cocok dengan kebutuhan tim musim depan. Redcliffe sendiri sudah ogah untuk mengucurkan dana dari rekeningnya untuk membeli pemain di bursa transfer mendatang. Sebagai gantinya, ya pakai uang dari penjualan pemain. Jika pada musim panas lalu United meraup cuan hingga 109,18 juta pounds dari penjualan pemain, maka mereka bisa ketiban duit yang lebih banyak lagi setelah menjual 10 pemain tadi. Pasalnya, market value mereka setidaknya tidak anjlok-anjlok amat. Ya, meskipun harus banting harga sih kalau mau laku.
Dapat dikatakan pada musim 2025-2026 Amorim akan merombak skuad United dengan mencoba merayu target operasi yang sudah disiapkan, mulai dari Lucas Chevalier, Trincao, Kenan Yildiz, Benjamin Sesko, Dusan Vlahovic sampai Viktor Gyökeres.